Hadirin dan hadirat yang berbahagia, itulah tadi sambutan yang dibawakan oleh Gurta Dr. Haji Syamsul Bahri SS MSc MA Sekali selaku Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo. Sambutan kedua oleh Bapak Camat Belawa, kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rais Suriah Kabupaten Wajo, Andre Gurta Kiai Haji Nurdin Maratan. Beliau adalah orang yang paling lama saya kenal di dalam masjid ini. Saya punya kenangan waktu saya masih kecil dengan beliau. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kecamatan Belawa, yang saya hormati Korwil Pendidikan Kecamatan Belawa. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak sempat sebut satu persatu, tidak sama dengan Anda berita tadi Pak Doktor menyebut satu persatu karena dapat bocoran dari panitia. Saya tidak dapat bocoran. Jadi sebenarnya saya tadi mau pinjam bocorannya Pak Doktor, tapi tidak sempat, banyak sekali jamaah melihat. Namun mohon maaf Ibu Bapak, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sebagaimana yang tadi saya sebut, mohon maaf, mohon izin saya tidak sempat sebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bersama-sama menghadiri acara pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, dirangkaikan dengan tablik akbar. Atas nama pemerintah Kecamatan Belawa mengucapkan selamat kepada pengurus yang tadi dilantik. Tentunya sebagaimana disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa setelah kita berdiri di hadapan para jamaah, minimal itu adalah saksi hidup. Tapi yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Mengucapkan pun atau tidak mengucapkan tadi, sesungguhnya ketika kita berdiri di depan, kita sudah menerima amanah itu. Ibu Bapak yang kami muliakan, berbicara PBNU mohon dikoreksi. Saya tadi dapat bocoran dari Om Google, ternyata organisasi ini sudah 99 tahun. Didirikan pada bulan Januari pada tahun 1926. Tentunya saya berdiri di sini sebagai pemerintah kecamatan. Tentu saya banyak berbicara terkait dengan tata kelola pemerintahan, kebangsaan. Walaupun tadi sudah dikupas oleh Pak Doktor, sesungguhnya saya minder berbicara lagi karena sudah disampaikan. Apalagi nanti Gurta memberikan tausiah, jadi saya tidak terlalu lama berbicara di hadapan Ibu Bapak. Tapi berbicara dengan NU, tentu peran daripada kaum Nahdien dengan kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat besar. Pendiri bangsa ini dalam hal pemerintah dan NU berkolaborasi
sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua PCNU, kita harus berkolaborasi. Tidak ada manusia super. Di film Ji katanya, tapi memang betul. Di film Ji itu ada Rambo. Pak Camat pun hari ini berdiri di hadapan ibu bapak sekalian bukan manusia super, bukan manusia hebat, tapi saya berdiri karena perintah dari pimpinan kami, tapi tentunya amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Belawa. Paradigma pemerintah harus kita ubah. Dulu pemerintah topa parentah, sekarang paradigma pemerintahan adalah tori parentah. Salah satu contohnya, ketika masyarakat datang di kantor kecamatan, Pak, saya ini ada dokumen saya mau ditandatangani, berarti saya diperintah untuk ditandatangani. Jadi paradigma harus kita ubah. Dulu katanya di tempat lain, kalau katanya tanda tangan Pak Camat, ya tidak hanya saja senyum saja dan terima kasih, tapi ya itu di tempat lain. Di Belawa selama saya di sini, praktik seperti itu kita hilangkan, karena memang tugas dan tanggung jawab seorang camat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanda tangannya camat itu masih empoh, tidak mahal. Ya, itu tori parintah. Ibu bapak yang saya hormati, saya selaku pemerintah kecamatan camat tentunya sangat berharap sekali pengurus yang tadi dilantik, mari kita berkolaborasi sebagaimana amanah dari Pak Ketua tadi. Sesungguhnya seandainya tidak disampaikan, tetap saya mengajak, karena Pak Camat selaku pemerintah di wilayah kecamatan tidak bisa berbuat banyak untuk kemaslahatan umat, untuk masyarakat Kecamatan Belawa tanpa bantuan kita semua. Tentunya malam ini saya sangat berharap sekali teman-teman MBC NU Kecamatan Belawa, mari kita berkolaborasi. Dan kami juga tidak menyampingkan ormas-ormas yang lainnya, mari kita bersama-sama. Ormas Islam lainnya, mari kita bersama-sama. Karena kalau hanya pemerintah berjalan dengan sendirinya tanpa dukungan kita semua, tentunya dukungan NU, maka yakinlah pemerintah tidak bisa berjalan dengan sempurna. Kenapa saya selalu katakan seperti itu? Kita melihat sejarahnya NU seperti apa, berdarah-darah meraih kemerdekaan. Di pemerintahan pusat pun kita melihat sekian banyak orang NU. Salah satunya tadi sudah disampaikan Pak Ketua. Tingkat provinsi, tingkat kabupaten juga seperti itu. Tentunya kalau pusat, provinsi, kabupaten, kolaborasi antara NU dengan pemerintah, kenapa pemerintah kecamatan tidak bisa berkolaborasi dengan teman-teman NU kecamatan? Siap kita? Iya. Apalagi saya kasih orang baru Kak di sini, belum cukup 1 bulan. Tentu saya banyak berharap dukungan dan bantuan tak semua. Mari kita berkolaborasi. Apalagi yang tadi baru-baru dilantik masih segar-segarnya. Pak Camat masih segar, belum 1 bulan. Teman-teman dilantik hari ini, kita hampir bersamaan berlari. Mari kita sama-sama berkolaborasi untuk masyarakat Kecamatan Belawa. Saya kira cukup sekian bisa saya sampaikan, karena masih ada Gurutta nanti yang akan menyempurnakan kekurangan apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Di awal juga waktu saya di-chat oleh Gurutta, saya sudah sampaikan mohon Gurunda petunjuk, karena saya tahu bahwa beliau adalah orang Belawa dan saya diberikan amanah di Kecamatan Belawa, dan sejak kecil juga saya sudah kenal beliau. Ya, pernah kita sama-sama di salah satu daerah, Pak Kiai. Jadi bukan hanya kata-kata Pak Kiai,
Pokoknya selama saya di kecamatan jadi camat, mohon wejangannya. Mohon wejangannya. Dan dulu memang pemerintah harus banyak belajar, para ulama, para tokoh agama, para tokoh adat, tokoh pemerintah senantiasa berkolaborasi semua. Tokoh majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim, kami selaku pemerintah kecamatan kami tidak bisa sesempurna yang kita harapkan semua tanpa dukungan kita semua. Oleh karena itu, ya setiap saya memberikan sambutan, saya selalu minta dukung Kak, kita bersama-sama. Ya, tujuan kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Belawa, bagaimana keamanan ketertiban tetap terjaga. Sebagaimana kita ketahui, orang Belawa itu jarang sekali kita dengar ada kasus-kasus seperti di kecamatan lain. Orang Belawa baik-baik semua, tidak seperti kecamatan lain sedikit-sedikit ada gangguan Kamtibmas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama semua kolaborasi. Ya, itu bahasa tadi sering kolaborasi. Tidak ada manusia super, termasuk Pak Camat hari ini hanya kebetulan saja berdiri di hadapan Bapak Ibu. Pak Camat mungkin tidak bukan bahwa orang pintar. Saya kira banyak orang-orang hebat di hadapan saya, banyak orang-orang pintar di hadapan saya. Tapi hari ini sayalah yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya potensi masyarakat Belawa yang dimiliki, mari kita salurkan ke hal-hal yang baik. Mari kita bersama-sama. Kalau Bapak Ibu hari ini mungkin belum sempat menjadi camat seumpama, tapi pemikirannya Ibu Bapak itu pemikiran camat, mari salurkanlah pemikiran kita itu melalui dengan saya. Semoga kami bisa mengeksekusinya untuk kemaslahatan umat. Saya kira seperti itu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Apabila ada benarnya yang saya sampaikan, tentunya itu kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekeliruan yang saya sampaikan, tentu itu milik Arifuddin Arman, bukan Pak Camat yang keliru, tapi Arifuddin Arman yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, itulah tadi sambutan oleh Bapak Camat Belawa. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya tausiah tabligh akbar sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Wakil Rois Surya PCNU Kabupaten Wajo oleh Alena Tomalabita Gurutta Al-Mukarram Kiai Muda Haji Nurdin Martang SAG ila ustazina fal yatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat bisa dimatiin Doraemon. Deto? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu
tidak dapat bocoran. Lagi pula mega betunalah betulnya kota PCNU tadi kira-kira 5 menit kira bana tepuk. Nah iya mulai 10 5 menit ufaja ini kemak kadaki lanjut ya. Cuma saya mau menyapa al-hadirun wal hadirat rahimakumullah. Nah kemana nih kakak di? Nah kemana nih? Alhamdulillah. Itu doa rahimakumullah. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Doktor banyak sertifikat dimiliki sehingga bisa jadi ketua PCNU. Sapurwaroku, pantas saya tidak dipilih. Satu pun sertifikat belum saya miliki. Jadi pantas ya, meskipun cedek sidi bang ucauran nih mereka kena caurak kak ya bukanlah coy nih ya yang lainnya ya nah sambung amat terus ya. Lena Linda camat kita ya memang betul sekampung dulu di Bungawai Isiwa ya. Dia muda, kakaknya yang tertua perempuan itu adik kelas saya. Ini kakak tertua, kalau nggak salah nomor 3 ya. Kita nomor 3, nomor 4. Nah, ya tertuanya itu adik kelas saya. Ya. Ada kakaknya pernah sekda di Wajo ya. Bapak Amiruddin. Tadi minta baru pelantikan dulu saya minta nomornya sama teman. Adakah nomornya Camat Baru Belawa? Saya ada, kasih kak. Ya, saya simpan. Baru saya salami, ucapan selamat. Dibalas, ternyata iya, minta tadi wajahnya. Ini pertama jangan untuk Dinda. Setelah dilantik jadi camat, ada 2 amanah yang Anda emban. Pertama, amanah dari masyarakat. Dan yang kedua, amanah dari Allah. Jabatan apapun yang kita miliki itu amanah dari Allah. Meskipun lewat manusia, lewat Bapak Bupati, itu amanah dari Allah. Maka dijaga kedua amanah ini, insya Allah kita selamat ya. Baik, kepada para pengurus yang telah dilantik tadi, Witaitero Dendre, ada milenial, ada kolonial, ya, ada kolonial, ada milenial, ya, karena ada guru saya. Ada santri saya, Alena, guru pengaji Hussein, guruku, ya, kepala sekolah saya dulu waktu di
MA menge. Ya. Disamuka kabu ke Belawa. Tadi Pak Dokter memperkenalkan diri, ya aja nah disamuka tuh. Ya tolotan ya. Hah? Kampung lautan. Lahir di lautan. Ya. Di lautan sekolah sanawiyah. Ya. Ini saya kuala di lautan. Ini Manyang. Ya. Ketekur biasa Pak Balu biasa ke Maratang. Onron na bola itu anggo ke Maratang. Ide ka bola tu kuro. Tasele si Maratang si monroy. Ya, di situ. Di situ saya lahir. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kepada yang telah dilantik tadi ada 4 prinsip NU. Ada 4 prinsip NU. Pertama, tawassut. Ya. Apa itu tawassut? Berada di titik tengah antara dua sisi yang dikenal sekarang moderat, tidak ke kiri dan tidak ke kanan, ya, tidak ekstrim dan tidak radikal, ya, itulah NU. Kita berada di tengah. Itu prinsip NU, namanya tawassut atau wasatiyah. Ya. Ada sekarang moderasi beragama, tapi ada segelintir manusia tergelincir di sini ya, saking mengagungkan moderasi sehingga ada yang tergelincir. Kita juga berhati-hati memaknai ini. Ya. Itu pertama. Jadi tidak terlalu ekstrim sekali sehingga dirinya lah yang merasa benar, yang lainnya salah. Ya, tidak juga radikal. Ya. Kemudian kedua, tawazun. Tawazun. Ada prinsip NU itu adalah tawazun. Ada tindakan keseimbangan. Itu seimbang. Dunia akhirat seimbang. Ya. Kemudian jasmani rohani seimbang. Sehingga Nabi mengatakan bukanlah seorang muslim yang sempurna dia utamakan dunianya mengabaikan akhiratnya. Bukan juga seorang muslim yang sempurna mengutamakan akhiratnya mengabaikan dunianya. Bukan. Tapi kedua-duanya. Sehingga Nabi melanjutkan fa innad dunya balagum ilal akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah alat, sarana, jembatan untuk menuju ke akhirat. Maka kita tidak boleh mengabaikan salah satunya. Itu satu tawasul, keseimbangan. Wabtagi bima atakal dal akhirat wala tansa nasibaka minad dunia. Ini peringatan Allah. Carilah
bagianmu, cari akhiratmu. Tapi jangan lupa ada juga bagianmu di dunia. Ini tawazun. Begitu pula antara jasmani rohani kita. Ini banyak, Bu, Ibu, Bapak, banyak manusia di atas muka bumi ini hanya mementingkan jasmaninya. Sakit gigi, cari obat. Cari dokter. Sakit kepala, cari obat. Bintang 7, bintang 5, Botox. Sakit jasmaninya, cari dokter, cari bidan, cari apa. Tapi ketika sakit rohaninya, Sarah, dia nama Sarah. Ada siraman rohani di masjid ini. Ada peringatan Maulid, ada peringatan Isra Mi'raj, ada majelis ta'lim. Itu adalah siraman rohani, kebutuhan rohani. Tapi tidak datang untuk mengisi rohaninya. Tapi kalau ada di lapangan, batara, apa itu, film, atau apalah, konser, ya, sering-sering, ya. Gurta apa digampar di sini berbusa-busa mulutnya. Pada loki mah beri jama 20 pitu daraja nas nabita. Si salana beri jama si mama sampai jalan tungkai. Tapi mato si gigi. Tapi kono mungkang emak kede. Nigi kan kema beri jama. Tasisan 100 sebusi ditahu. 100 sebusi kita tambahin ngiruan kita denale nama boleh timureng boleh lautan katolok kue mangge naita mata 100 sebu tapi 27 derajat tidak dilihat oleh mata. Pada itu adalah isi rohani dan memang pahala tidak ada di dunia tidak ada pahala. Namo terriki wai mata melomite apalagi kolino dengaja. Kimon apalagi bu akhir. Sumpangata deka pelana kolino dengaja. Tapi bisa dirasakan dinikmati manfaatnya sumpangata. Ini masuk bate helek. Apalana ke akhirat tapi dinikmati teh helek. Tapi pahalanya nanti di akhirat. Nah, kebanyakan manusia hanya mementingkan jasmani tapi tidak perhatikan sakit rohaninya tapi tidak diperhatikan. Ada dokter mata tapi tidak ada dokter penglihatan. Dokter dari desa sengkang naurai mata. Tapi kalau malu kaki dok malasa ka mataku pakitaku maka demai tibo napoji mah ka kita maka jadi sedia deka dokter nero ke kita ka mata-mata saja dengan kata mata-mata deka dokter hanya siraman rohani itu tepat yaitu agama yaitu. Tapi ke dokter mata fisik ada ahli mata, ahli telinga, ahli gigi, ahli pendengaran, tapi ahli telinga ada. Masalah Pak, paling kalingan mana? Dosa menapuji mengkalinga. Tidak ada dokternya, agama yang bisa mengobati. Itulah rohani, keseimbangan, tawazun, ya, keseimbangan perlu ini. Yang ketiga adalah tasamu, toleran, ya, tasamu, toleransi, ya, berbeda agama, kita saling menghargai, beda paham, sesama muslim banyak paham,
Kita saling menghargai. Ya, saudara saya dari Muhammadiyah agak biasa berbeda dengan kita, tapi yang salah ya, ada ungkapan salah, perlu diluruskan. Tapi dia aku belawa, aku bisa juga biasa kali bela nasa. Malepan ini nasa Muhammadiyah, ya apa ini selang ini apa? Penang kesalahan aku. Ini nasa kesalah gede apa? Salah landai. Ini tidak ada toleransi nanti. Ya, toleran kita. Ya, harus menghargai. Ya, kita tidak boleh menyalahkan. Ya, saya masih ingat Andi Gurta atau kami belajar di Gurta Daud Ismail, apa pesannya kepada kita? Ajambo mumpanatik terhadap mazhab, satu mazhab. Aja mumpanatik. Mari pun nasopan-panatiko terhadap satu mazhab, maka kamu mudah menyalahkan orang lain. Nasabah anu masa toma. Padahal itu mazhab, itu adalah paham. Fikih itu adalah paham. Satu dalil, satu ayat biasa berbeda orang memahaminya. Satu contoh, ya, dalam jenne maka di Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, wamsahu biru'usikum, usap kepalamu. Nah, empat Quran Allah Ta'ala. Di sini ada empat mazhab berbeda pahamnya di sini. Angka makada mengusap kepala, semua kepala. Semua kepala. Ini yang masuk kepala ini. Dan yang mana udah ini. Diusapin semua. Itu paham Imam Malik. Memahami ayat ini. Wamsahu birusiko. Hanafi seperempat kepala, selebar telapak tangan harus diusap. Hambali separuh kepala. Syafi'i sebagian kecil dari kepala. Berbeda, padahal sini ayat. Nah, kalau kita fanatik ke pendapat Syafi'i, menyalahkan Hanafi, menyalahkan, berarti itu hanya pemahaman. Ya, jadi harus kita toleransi di sini. Ya, itu prinsip NU, Nahdlatul Ulama, Nahdliyin. Tidak mudah menyalahkan orang lain, tapi kita jalankan sesuai apa yang kita yakini. Ya. Tapi ada yang lebih salah lagi ya. Kan ciri kue, Pak. Ada yang bubui. Dia kata sana. Ah, si salah ya. Ini nabampan mo alinrona to mi kanuluna. Biasa kita anak-anak ya. Kapan? Bebita badan melumpuh. Jadi apa? Salah ya roh. Ini alin roh bukan wilayah kepala dalam prinsip wudu. Ya, bukan. Tapi segi bahasa mapamule Allah liase bulu mana. Tapi pada wudu beda. Ini wilayah wajah. Ya. Faghsilu wujuhakum. Ya. Di sini ada 4 anggota badan, 4 dicuci, 1 diusap. Nah, kemarin ujian mahasiswa, saya tanya, berapa rukun wudu? Semua dikatakan membasuh. Oh, tidak begitu. Wajah dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, kaki dibasuh. Kena ayat begitu, ayat.
Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuh, cuci wajah dan tanganmu. Giliran kepala, wamsahu, usap. Ayah saya usap. Ya sengi diusap kedo jarita. Jadi narik kong kemajen nih. Nah paling nabawa mi apa kewe itu bukan mengusap. Bukan mengusap. Mesti pakai doi digerakkan tangan kita. Ya kolenan nih jarita kewe esoron nih pakai do nih. Lemon ritoga, leban ritoga. Aja nyampe aja nonok rupanya itu ini. Jadi itu coba kalau bahasa Arabnya penghapus papan tulis dari kata masaha, mim sahaton, equivalente anak sugarnya papan tulis tentu di sana. Jadi itu ya, ini. Jadi ada tadi satu contoh perbedaan. Kalau kita toleransi, saling menghargai antara perbedaan pendapat. Berbeda agama, ya silakan beragama. Lakum dinukum wali. Inilah ayat toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Sini nama agama sana saleng. Pego mati agamamu, pego matoi. Iko Hindui, pego mati agamamu. Iko Kristen, pego mati agamamu. Waliyadin, iya, kamato agamaku. Itulah toleransi. Ini pernah pada masa Rasulullah. Ini sebab turunnya ayat ini. Ada yang mengajar Rasulullah. Ya Muhammad, bagaimana kita? Ini kerjasama, nanti kolaborasi ya. Tapi kolaborasi kerjasama akidah yang salah ya. Yako Jumai ya tolok kato. Tapi nasi ko tolok ka ini ma sembaya ko gereja lo katoko. Ya artinya begitu. Maka turun ayat ini, turun ayat ini. Turun ayat ini kepada musyrik ya, orang musyrik. Kul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Podangi Muhammad ero makongero, la a'budu de usompai ma ta'buduna ya usompai. Ya. Itu prinsip ya, saling menghargai. Ini antar agama. Sesama muslim juga begitu, ada perbedaan, kita saling menghargai. Tapi kalau memang ada saudara kita salah akidah, boleh kita tegur. Ya, itu salah akidahnya. Ya, pun kena anak nama lajang. Nenori bura waju, ne bura boco. Tapi engkanak nama tindro, deni burang boco. Nayuro tat deni bura boco. Masa di bura sulara. Maka daka kong kapale. Kong kapal nak malajang aja ni remursu itu remursu he kedua majasipan he ni remursu kong kapal tapi tidak ada itu ada sanro dia tu ke sanro kau tadi dewasa ya. Jadi ini akidah angkanasan kawinna buaja masalah menghina dirinya. Pernah ada disebutkan ya. Katona ima kecur-curu masam pajani. Mati wajah. Lemas sempajani. Kakurana guru majajimang. Kai tanah toge kuma majajimang masa pun medek. Ya, angkana masam pajani. Masya-Allah, menghina dirinya, bersaudara, ada anaknya hewan. Ya. Secara medis kita pelajari tidak mungkin ada manusia melahirkan bukan jenisnya. Ya ini ya jadi itu tasamuh ya. Jadi itu prinsip daripada
Nahdiyin atau warga NU, ya. Kemudian prinsip yang keempat, tidak berpihak kepada kebenaran, ya, adil, ya, itulah prinsip kita. Kita berada di kebenaran, ya. Insyaallah kalau pengurus lebih-lebih NU, ya, punya prinsip seperti ini, insyaallah maka bisa berjalan dengan baik. Lebih dari 15 menit. Mau tambah lebih kan? Contoh. Oke. Tadi menghadapi bulan Ramadan. Dia pegang menghadapi bulan Ramadan ini. Dia penentang intina dia pak. Intina menyambut Ramadan. Berarti dia pernah intinanya dia penanggung rambe dia pak. Siap sampai jam 12? Ayo madodong. Siap jam 12? Ayo dia pak. Jangan boleh. Ramadan saya mau ingatkan. Engkau mana di penawajai indra puasana. Bermana nih? Alhamdulillah. Perengerangi nih, perengerangi ki. Kaman di penapura nawajah indra puasana. Apakah itu puasa, qada atau fidyah? Fidyah, tawajah. Sopan angken repuasata. Dek newaja, natama ramalan berikutnya ada dendanya. Karena itu puasa dendana. Karena itu ada juga pendapat berlipat puasa, tidak. Ya, kalau diambil pendapat yang berlipat itu menyulitkan. Padahal Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian mudah kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Tapi kita ambil jalan tengah, yaitu ditambah fidyah. Ya kalau mangaso inrana dek nakalai natamar manapai mana tatai limangaso nawaja matu malam ditambah fidyah memberi makan 5 orang miskin. Tama ramalan berikutnya, dia pernah wajah. Tatai 5 kalah, tapi natambahi fidyah 2, macam 10 fidyah. Ya. Nah, fidyahnya minta tambah, tapi kalah tatai. Ini kelalaian, ya kelalaian. Nah, itu pertama menyambut Ramadan ya, menyambut Ramadan. Kamu, ya, kamu buat pecah deh, kamu paham? Ya. Ya. Kemudian menghadapi Ramadan ini, menghadapi bulan suci. Ya, ini sering kita dengar memang begitu, bulan suci, mubarak, berbarakah. Maka sepantasnya sebaiknya kita masuki Ramadan juga dalam keadaan suci. Ya, suci. Ini adalah apa namanya? Rohani ini, rohani, agama ini. Apa mau dibersihkan? Ya, saya dapat dampengan. Aja tata aja nih ala perang saya dapat dampengan. Nawi ai bombe pura himalap pemati itu ada surun tu ada pedampangan aja kamu tak aja leper aku mati pada yang merata leper ini yolona ramalangi menghadapi bulan suci maka kita sucikan diri kita ya suci kita terus ada pedampangan ya kode itu le surun tu sida rupa pakai nih goyal, ya, oh pada kundrai, urak itu biasa wak kadang-kadang,
detisay kapang tak dampa ngakak pada kunre madosa kak itu nabalas ni kada iye tak ada pengatok kak iya pada sok ada satu pedi iya pada pengaton bersih ni suci ini bersihkan ya bersihkan ya masuk bulan suci kita bersih kita suci dan mudahlah kita diterima doa kita ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu kita dianjurkan perbanyak ibadah. Kenapa? Dianjurkan perbanyak ibadah karena begitu tinggi nilai ibadahnya setiap hamba yang beribadah di bulan Ramadan. Kata Nabi, nigi pegau sunnah koramalangi pada nilainya narik ko pegau si diwajib seliwan ramalan. Ya, jadi sunnah mi pegau koramalangi pada nilainya narik ko pegau ki wajib seliwanna. Di matang itu nilainya wajibnya sunnah. Ya. Pak mengato maku pewe naburu nakajar sunnah salah wajib. Ya. Megalata sampaja tahajud nah. Tapi dia nak sampaja subuh. Salah baca. Ya. Angkat tu apa ye? Lebih payah. Boleh di Makkah. Wajib. Pada tak sampaja. Nasui ya nak mereka dah sampajaku. Masa makan dan nabita. Ni gini mas sisa masa pajak ke haram 100 sembuh. Masa pajak ke belawan apa pada. Ada yang sisa nak masa pajak ke masjid haram. Maka negana. Mak juta-juta di sepajakku. Nak boleh masa pajak. Inilah tanda tidak diterima hajinya. Kan habis haji pensiun sholat. Padahal tanda-tanda haji mabrur narik ko boleh haji semakin meningkat cara beribadahnya meningkat itu tanda. Tapi pandai menurun cara beribadahnya setelah haji maka itu tanda bahwa tidak diterima. Nah inilah sunat ya sunat saja. Nah, jadi di bulan Ramadan itu nilainya tinggi pada kita. Maka senabita niki pegau perlu sih perlu senar ramalan pada narik ko pegau perlu 70 perlu selewan ramalan. Isi sami masa pajalor permalani pada angkana 70 sapajalor selewan ramalan. Hadis saya. Ya, nilai. Aja sinan kapangker. Peramalan pensutona mi kan sapajalor ku 70 cicemi. Enak kerja itu salah juga. Itu hanya nilai, bukan menggantikan perbuatan itu, bukan menggantikan perbuatan, tapi hanya nilai. Nah ini menghadapi bulan suci Ramadan, baca Quran perbanyak itu adalah tinggi nilainya di bulan suci Ramadan. Ya, kemudian menghadapi Ramadan ini angka pakutanana Aisyah kunabita ya Rasulullah agak baca utama ni ramalan maka dia nabita kuli wadai Allah tuhibbul ya siapa guru nabita ku Aisyah pangaputan agak baca di hadis lain maka ada ubaca nariko ulun tu Lailatul Qadri ima doro nang maka baca Allahumma innaka awwam tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Kemudian di hadis At-Tirmidzi ya narampai Ubaidillah si sahabat maka dai iro suruna pun Allah Taala narik komite ulang hilal ya bulan hilal ulang ompo ulang pamulang nafuwadai makada Allahumma
ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Iku bunga tamu wani pamulangi ramalama tu tak baca ya. Ia nak baca nabi tak bunga tamai ulah pamulangi. Tak pelani. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Tak apa lagi. Baca kan kata tapalana. Itu kota ke sebuah bina na apa tapala. Tak kota na tu. Cicapi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Nah, kalau kita rekangi nah apa itu kelesir. Allahumma aybuang ahillahu alaina, ya Allah ahillahu alaina, datangkanlah bulan itu kepadaku bil yumni, dengan membawa keberkahan, wal imani, dengan membawa keimanan, wassalamati, keselamatan, wal islami, dan keislaman, rabbi wa rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan, Allah Tuhan kita. Itulah makna dari doa Rasulullah ketika awal bulan Ramadan. Sekalilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lagi tugas. Kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimi azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat allahyahim minhum wal amwat. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, guru-guru kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, Engkau pemberi kesehatan, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Untuk memasuki bulan suci Ramadan, berikanlah kesehatan dan kekuatan untuk mengabdi beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Engkau ya Allah pemberi rahmat, berikanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, Engkau pemberi rezeki, berikanlah rezeki yang halal, yang berberkah, sehingga kami makan bersama keluarga dengan penuh keberkahan ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'alna
min ibadikas sholihin waj'alna minal ulama'il amilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin.